Deddy Mulyadi dikabarkan telah menikah lagi, meskipun belum lama bercerai. Namanya Westri, perempuan 22 tahun, yang usianya terpaut 30 tahun dengan Deddy Mulyadi. Deddy kerap membagikan momen kebersamaannya dengan seorang wanita yang diduga sebagai istri barunya. Deddy menyebut bahwa wanita tersebut merupakan ibu baru bagi anak-anaknya. calon ambu Namun, gitu guys. hingga kini, Deddy belum memberikan konfirmasi resmi mengenai pernikahannya. Wanita yang disebut sebagai istri baru Deddy Mulyadi tersebut, diketahui masih berstatus sebagai mahasiswi, dan berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Baru menjadi Jadi guys, pokoknya urusan asmara mah bebas lah buat Bapak Aing, terserah mau milih yang mana, mau milih spek yang seperti apa. Yang jelas pemikiran-pemikiran yang briliannya ya jangan sampai luntur lah cuman gara-gara wadon ya. Respect Bapak Aing. Kita lanjut guys. Bukades langsung pamer mobil mewah. Tapi siapa sangka, aksi gilanya pakai dana bansos. Ini bener, bikin Kang Bre. Deddy Mulyadi murka dan semua warga jadi Tapi kayaknya AI ya. AI ini kayaknya. saksi akhir yang menggeger. Tapi emang bener sih, janji Deddy Mulyadi ini bakal menelisik dana desa sampai ke akar-akarnya itu ya tentunya membuat semua yang menjabat sebagai kepala desa seprovinsi Jawa Barat agak lumayan panik guys. Soalnya ya selama ini kita paham lah kalau dana desa itu sebenarnya ambur-amburan gak karuan. Pelaksanaan ya seperti biasanya lah para pejabat-pejabat tinggi juga ya. Kajian-kajian SPJ yang ujung-ujungnya ya eksekusinya, dana yang ngucur benar-benar ke pembangunan itu mungkin cuma berapa persennya. Ya kebanyakan jadi mobil mewah, jadi rumah yang mewah gitu kan. Jadi anak-anaknya para pejabat itu punya apa. Sebenarnya ya banyak lah ketidakefektifan dalam dana desa itu ya. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa lebih jeli lagi ya dan juga lebih selektif lagi. Kalau bisa sih ada salah satu opsi yang memang bisa bikin kepala desa ini udah nggak berkutik lagi ya soal penggelapan dana desa. Baik guys, kita lanjut. Ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi Masud, kita akan pulang habis Isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Sekali lagi Kang Deddy Mulyadi ya, mungkin menurut pimpinan rapat ini gubernur yang sebelumnya itu terlalu berbelit-belit, bertele-tele yang mana memang esensinya sebetulnya nggak ada ya. Jadi di sini akhirnya Kang Deddy lagi yang disuruh memberikan contoh untuk gubernur-gubernur lain menjelaskan secara detail, singkat, padat dan penuh makna guys. Oh dia aja. Nah, jadi si Ade yang gemoy dan gemulai ini terancam bakal dibawa ke barak militer ya. Jadi dia ketakutan nih guys. Ya tapi kan memang sebenarnya spek-spek yang model begini nih yang pantas dimasukin ke barak militer biar dia lebih perkasa dan lebih maskulin. Ya tentunya ancaman barak militer juga semoga bisa ngerubah sikap dan juga jati diri dia lah sebagai laki-laki ya, Bre. Semoga dia nggak gemulai dan melankolis lagi. Oke, kita lanjut. Sehat-sehat selalu. Ini the king of personal branding, Sang Raffi Ahmad. Yang selama ini kita tahu ya personal brandingnya kuat banget nih. Dikasih nasihat katanya sama Kang Deddy. Ade harus banyak ngebantuin orang Jawa Barat. Biar di Jawa Barat tidak ada lagi Tah, rumah rakyat gitu, miskin. Bre. Jadi kalau punya uang, bangunin rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Kita sama-sama membangun Jawa Barat. Jadi Raffi Ahmad ini kan asli putra Jawa Barat, asli putra Sunda gitu ya. Harusnya dia bisa lebih giat lagi lah dalam membangun kota kelahirannya. Terlebih dia punya branding yang bagus, punya ekonomi yang kuat juga. Ya memang udah sewajibnya lah, udah sewajarnya kalau memang Raffi Ahmad agak sedikit ngebut juga gitu untuk membangun tanah kelahirannya. Nah, ya itu hasilnya.
Nila, Durame. Anjir, Sini. guys. Aduh. Halo cantik. Hai. Kemana? Ini nih yang Ada satu itu tadi yang gubernur dari Sulawesi itu kali ya, yang memang udah diisukan lagi dekat sama Kang Deddy, tapi nggak apa-apa lah. Urusan asmara mah kita mah bebas ya guys. Buat Kang Deddy, toh Kang Deddy juga single ya, mau sama siapapun. Itu yang penting dia perempuan baik dan bisa ngedampingi Kang Deddy dengan visi-visinya yang cukup luar biasa. Kita lanjut guys. permintaan dari saya untuk Bapak Gubernur Jawa Barat. Mohon dikaji ulang untuk penerimaan bansos, banyak yang tidak tepat sasaran. Gerelis anjing anu ngayeun ka Kang Deddy mah. Jadi si teteh cantik ini dia apa ya? Memberikan saran atau masukan kepada Kang Deddy Mulyadi agar supaya Kang Deddy mengkaji ulang pemberian bansos yang selama ini mungkin si teteh merasa bansos itu kurang tepat sasaran ya. Ada ya contohnya banyak juga sih tempat saya di sini orang yang menurut masyarakat di sini juga memang dalam kondisi mapan, kecukupan hidupnya tapi dapat bansos. Ada bahkan orang yang buat makan aja susah malah nggak dapat gitu. Jadi memang ya the power of orang dalam tadi ya guys. Perlu dikaji ulang tentang pemberian bansos, tentang siapa saja yang berhak ataupun tidak gitu. Yang tidak berhak toh ternyata udah dapet ya kalau bisa dicabut gitu. Yang berhak dan layak ternyata tidak dapat ya mudah-mudahan secepatnya bisa diurus sampai dia dapat. Oke guys, kita lanjut. Kita kan terbuka kan? Boleh nggak diomongin? Kita kan terbuka kan? Nah ini gua agak sedikit nyorot ya tentang anggaran komunikasi ya. Mungkin bukan cuma di Jawa Barat ya, di daerah manapun di seluruh Indonesia. Memang setelah gua tahu ya guys, ternyata anggaran komunikasi buat para pejabat itu nilainya fantastis, nggak dikit, dan menurut gua agak kurang tepat sasaran aja gitu. Sebatas anggaran komunikasi bisa nyampe ratusan miliar gitu. Coba kita dengerin pendapatnya Kang Deddy. Saya baca anggaran komunikasi 261 miliar. Komunikasi apa? Komunikasi apa yang mau dikomunikasikan? Kalau hanya sebatas kuota ataupun pulsa, ya menurut gua sih nilai segitu nggak masuk akal ya. Tapi ya sekali lagi ya selamat datang di negeri ini. Apa yang dikomunikasi? Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon, Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Respect ya. Ya kalau bisa dibilang atas nama apapun ya sebenarnya mereka cuman atas nama kepentingan. Atas nama kepentingan yang sebenarnya mereka itu nggak sendiri loh. Banyak oknum-oknum yang memiliki jabatan mentereng di belakangnya yang memang sebenarnya semuanya kebagian gitu. Ya di sini peran Kang Deddy, power Kang Deddy ya cukup lumayan ngebikin pergerakan mereka juga sedikit rumit. Eta ucing naon asup di Orang puluhan tahun Pak ngegarap kan. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua komisi 4. Di bidang kehutanan nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK menteri, Pak. SK menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. kan? Bapak jangan, kan itu pendamping, ya pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani.
Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama. Nah ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Mungkin ini kan Nah segini aja, yang babat bambu siapa? Loh masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Masyarakat gimana, bre? Masyarakat gimana? Orang masyarakatnya aja protes, ngerasa bahwa lingkungannya dirusak, dia masih aja mengatasnamakan masyarakat. Gimana orang nggak kesel ya? Ini orang-orang kayak gini nih yang emang perlu banget nih diberantas sebenarnya. Jadi dia itu berbuat jahat guys kepada masyarakat dengan dalih demi masyarakat. Kadang nggak masuk akal ya. Orang-orang kayak gini tuh makannya apa gitu. tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Kok bre, jawab bre. Ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Bapak Aing itu guys nggak bisa dikorek-korek, di pura-pura diajak diskusi dengan dalih ujung-ujungnya ngasih duit, nggak bisa. Berantas. Diskusi Pak. Saya sudah WA Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Modar. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa saya dengerin? Sok, saya Bapaknya punya program apa? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Wabarakatuh. Mungkin perkenalkan saya Agus Nur Hayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo perkiraan dari Pak Presiden. Nah ini guys, gue fokus ke si orang ini nih. Ini kayaknya nih mafia yang di lapisan masyarakatnya nih. Nah dia ini kayaknya kalau dari muka-mukanya kayaknya dia yang terjun langsung ke masyarakat dan dia yang memprovokasi masyarakat awalnya. Ya walaupun pada ujung-ujungnya nih nyebelin nih bangetnya. Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Nggak ngoyo gimana? Hutan udah ditebang masih bilang nggak ngoyo si kumis. Baplang, goblok. Saya juga ada sosialisasi di Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini. Konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang namanya perhutanan sosial siapa? Nah, Warga siap. Halo. Pak di sini ada. Ayo. Saya Pak, ya kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat itu siapa? Saya pengen nanya. Siap. Masyarakat Dari yang mohon perhutanan sosial dari LMDH ke LMDH-nya siapa? ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Ayo lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya tuh Cau Jaya. Jadi guys di sini mereka itu berdalih soal LMDH-nya itu kan namanya Bambu Jaya, tapi toh mereka itu nebangin bambunya terus ditanam pisang, kan nggak nyambung gitu. Jadi memang kejadian-kejadian kayak gini ini sering terjadi ya di Indonesia khususnya. Kayak gue pernah nih punya lahan di suatu daerah ya yang mana lahan itu
katanya dalihnya masih dalam kekuasaan PT. Cuman PT-nya PT Jambon gitu. Jambon itu kan salah satu pohon yang agak lumayan cepat untuk dibudidayakan ya, untuk pengambilan kayunya, dan katanya juga itu bisa dipakai buat bahan kertas gitu kan. Jadi si PT ini ngebebasin lahan nih guys, ngebebasin lahan ribuan hektar dengan dalih perizinannya buat nanam pohon jambon gitu kan. Tapi yang jadi anehnya guys, sampai sekarang pohon jambon itu nggak pernah ada, hutan jambon itu nggak pernah ada justru gitu. Jadi mereka itu ngambil perizinan buat nanam pohon jambon, padahal mereka itu sebenarnya nebangin kayu bagus yang ada di dalam hutannya. Nah, kayu-kayu bagusnya itu udah habis, ya udah mereka tinggalin gitu. Jadi PT Jambon, hutan Jambon itu sebenarnya nggak pernah ada. Dan ini juga kayak gini nih, ngatasnamain bambu gitu kan. Jadi LMDH-nya atas nama Bambu Jaya, cuman yang mereka tanam itu pisang gitu. Ya sering banget nih kejadian kayak gini. Iya. Tah. Timbang heula ngerti lu. Ayak nyabok aja. Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding Nawi. Ya menurut saya lah itu. Menurut saya katanya guys, tuh kan. Jadi dia tetap mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan warga, mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan dia sendiri gitu. Ya ujung-ujungnya dia juga nggak bisa jawab nih guys. Ujung-ujungnya dia bilang, ya menurut saya katanya bahwa prospeknya bagus. Aduh, Sutarya. Supaya teu longsor, ningali teu jalan di haleup longsor. Akibat kebon awina dibabat. Iya. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Nah.